Baik, selamat pagi, siang, sore kepada asisten. Di sini kami dari kelompok 6, kelas 01, ingin mempresentasikan analisis spasial perhitungan jasa ekosistem di Kota Depok dan konsep valuasi kerugiannya. Berikut merupakan anggota kelompok dari kelompok 6, ada Arsenio, Dias, B, Rapa, dan saya sendiri yang di antara. Pendahuluan, latar belakang, ekosistem merupakan sistem yang terbentuk dari interaksi antara komponen biotik dan abiotik yang saling mempengaruhi dalam suatu lingkungan. Keberadaan ekosistem memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan manusia karena menyediakan berbagai sumber daya alam serta proses ekologis. Next. Desa ekosistem. Desa ekosistem dapat dipahami sebagai kontribusi struktur dan fungsi ekosistem yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung kesejahteraan manusia. Desa ekosistem dikategorikan menjadi 4, yaitu jasa penyedia, jasa pengaturan, jasa budaya, dan jasa pendukung. Dari 4 kategori terdapat 23 klasifikasi seperti berikut. Ini kategori jasa ekosistem. Ada 4 tadi ya, dan dari jasa-jasa yang diberikan dari 4 kategori ini yang akan kita analisis adalah penyediaan air bersih, pengaturan air, budaya tempat tinggal, dan pendukung lapisan tanah. Next. Terus pentingnya jasa ekosistem itu kenapa? Karena jasa ekosistem tadi memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan sekitar ya. Jadi penting untuk dianalisis. Next. Lalu dari sisi hukum ada peraturan Menteri Permendagri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 2 tahun 2025 yang isinya adalah iterasi pentingnya jasa lingkungan hidup dan mandat untuk melakukan pembayaran jasa lingkungan hidup. Oleh karena itu kami berkesimpulan bahwa penting untuk dilakukan pemetaan indeks jasa ekosistem untuk memberikan dukungan terhadap mandat ini gitu ya. Ya, next. Nah ini tujuan dari penelitian kami. Tadi ya bahwa jasa ekosistem itu penting dan kami memilih untuk melakukan analisis jasa ekosistem di wilayah Kota Depok. Setelah itu kami juga akan melakukan analisis konsep valuasi kerugian untuk memikirkan cara menghitung kerugian karena ketidakadaan dari sebuah jasa ekosistem di wilayah Kota Depok. Next. Nah, ini studi literaturnya yang kami dapatkan ada 4 langkah untuk metode penentuan jasa indeks jasa ekosistem. Yang pertama itu mendapatkan penilaian pakar, lalu dengan menggunakan analisis pairwise comparison kita bisa dapat koefisien indeks jasa ekosistemnya yang nanti klasifikasi data lapangannya untuk dapat peta indeksnya melakukan pendekatan statistik. Next. Baik, untuk klasifikasinya sendiri itu kita bagi menjadi 4 ya. Yang di penyediaan kita ambil klasifikasi utama di air bersih, pengaturan di pengaturan air, budaya di tempat tinggal, dan pendukung kita fokus di lapisan tanah. Oke, next. Untuk manfaatnya sendiri, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua yaitu menghubungkan teori dengan penerapan di dunia nyata. Setelah yang terakhir adalah mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Next. Untuk metodologinya, next. Ya, jadi di sini ada area studi dari Kota Depoknya itu sendiri. Oke, next. Oke, data. Mangga Arsenio. Baik, berikut data yang kami gunakan untuk PJP kali ini. Yang pertama itu datanya ada 2, yaitu data tutupan lahan dan ekoregen. Berikut adalah ekoregen yang dimana ekoregen itu didominasi oleh dataran fluovolkanik bermaterial alluvium yang dibagi menjadi 2, yaitu bervegetasi tanah rawa air yang lebih banyak dan juga yang bervegetasi hutan pamah non-diterokkarpa. Dan berikutnya adalah tutupan lahan yang dimana terdapat 5, yaitu permukiman atau lahan terbangun, tubuh air, sawah, pertanian lahan kering, dan pertanian lahan kering campur, semak, kebun campur. Untuk bagian penyedia sendiri, seperti yang disampaikan sebelumnya, kita menggunakan penyediaan air bersih ya, di mana ekoregion itu digunakan untuk menilai kapasitas alami buminya, untuk perasapannya, airnya, dan untuk tutupan lahannya itu untuk melihat itu pengaruh aktivitas di atas permukaan tanah tersebut seperti apa. Next. Baik, berikutnya adalah untuk pengaturan. Jadi dalam jasa ekosistem, kategori pengaturan mencakupi kemampuan lingkungan dalam mengatur proses alami. Pada PJP kali ini itu fokus analisis adalah pada pengaturan kualitas airnya itu, yang dimana kita menggunakan yang PL20, yaitu yang dari vegetasi juga dan juga air, dan juga tutupan lahan yang kemungkinan yang akan berdominasi itu yaitu adalah untuk vegetasi dan juga air, dan air, karena kedua itulah yang akan mempengaruhi pengaturan air tersebut. Berikutnya untuk budaya. Jasa ekosistem budaya merupakan manfaat non-material yang diperoleh manusia dari ekosistem, seperti nilai estetika, rekreasi, spiritual, serta tempat tinggal dan ruang hidup. Next. Faktor yang mempengaruhi nilai jasa tempat tinggal antara lain, yang pertama kawasan pemukiman, yang kedua hutan tanaman, yang ketiga lahan pertanian, yang keempat semak, dan yang terakhir lahan terbuka. Lalu setelahnya jasa pendukung. Di jasa pendukung itu adalah jasa yang memberikan hal-hal yang dibutuhkan untuk produksi jasa lain. Seperti misal, jasa pendukung lapisan tanah itu memberikan penyediaan zat hara untuk misal jasa pendukung, jasa penyediaan makanan gitu. Next. Ini ada metode yang akan dilakukan dengan metode expect based valuation. Berdasarkan KLHK, data-data dari penutupan lahan dan ekoregion akan diambil penilaian data
penilaian scoring dari para pakar dari 5 jenis tubuh lahan, pemukiman, tubuh air, sawah, tanaman kering, dan tanaman kering campur semak atau kebun campuran. Yang dinilai dengan skor dari 0 sampai 10 dengan skala penilaian 0 tidak memiliki peran hingga 10, 9 sampai 10 dengan memiliki nilai sangat tinggi. Untuk nilai AHP selanjutnya dilakukan dengan metode matriks AHP, yaitu dengan penyusunan matriks berbanding pasangan, di mana matriks akan disusun berpasangan lalu dihitung. Lalu selanjutnya akan dinormalkan datanya itu dengan membagi setiap elemen matriks yang pasangan. Lalu selanjutnya dengan nilai eigenvector, lalu menguji konsistensi dari para penilaian pakar dengan konsistensi rasio. Selanjutnya ada KJE. Untuk nilai indeksnya akan dilakukan penilaian klasifikasi dan koefisien dengan skala 1 sampai 5, di mana 1 sangat rendah dan 5 sangat tinggi. Untuk dinilai seberapa besar kemampuan lahan di wilayah Kota Depok menyediakan berbagai jasa ekosistem. Dengan skala dihitung seperti rumus di tampilan. Ini ada hasil. Untuk hasil dan analisis jasa dukung, yaitu lapisan tanah. Pertama, yang ini juga berlaku secara general ke hasil-hasil lain, adalah bahwa ekoregion Kota Depok itu homogen ya, yaitu dataran fluvial gunung api vulkanik. Sehingga variasi indeks hanya dipengaruhi oleh variasi ketutupan lahan. Nah, bisa dilihat di peta bahwa indeks lapisan tanah Kota Depok itu cenderung sedang gitu ya. Dia 77%-nya sedang, lalu yang sangat tingginya hanya 3,5%. Yang sedang itu semuanya karena tutupan lahan bangunan. Yang artinya tutupan lahan bangunan itu tidak memberikan banyak kontribusi ke jasa dukung lapisan tanah. Sedangkan kontribusi tertingginya itu ada di perkebunan dan tanaman semusim lahan basah. Yang mereka itu bisa memberikan banyak zat organik gitu untuk penyediaan zat hara misalnya. Lalu untuk di tengah-tengah itu yang tinggi, ada 20% dari area Kota Depok, dan kontributornya itu adalah danau dan tanaman semusim lahan kering. Baik, next. Baik, untuk penyediaan air bersih sendiri, untuk tutupan lahan yang paling mempengaruhi itu di permukiman ya. Itu sekitar 77% itu memang permukiman di Kota Depok ini. Jadi untuk daerah yang permukiman itu dianggap penyediaan air bersihnya itu sedang, yaitu sekitar 77% itu sedang berarti. Kemudian sekitar 22% itu tinggi. Yang tutupan lahannya itu didominasi oleh pertanian ya atau sawah. Ada pertanian lahan kering sekitar 18%, sawah 2,6%, dan pertanian sekitar 1%. Dan untuk yang sangat tinggi itu di bagian pertanian lahan di tubuh air itu sekitar 0,4. Berikutnya adalah untuk jasa pengaturan air yang dapat dilihat bahwa dalam IKJ-nya dapat dilihat bahwa yang paling kecil adalah dataran vulkanik dengan permukiman, dan yang paling tinggi yang memiliki badan air. Nah, pada hasil peta tersebut menunjukkan bahwa mayoritasnya itu memiliki kelas merah yaitu rendah, dan hal tersebut ini itu karena nilai tersebut itu ditujukan kepada yang IKJ tersebut karena berikut tidak yang sudah dijelaskan bukan badan air. Nah, dan di sini dapat dilihat bahwa air tersebut itu yang berwarna biru pada peta tersebar atau terfragmentasi karena di Kota Depok sangat didominasi oleh permukiman yang lahan terbangun, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai untuk pengaturan air pada Kota Depok itu sangat rendah dan hanya terfokuskan pada badan air, dan kemungkinan juga ada pada pertanian yang memiliki sawah. Oke, untuk jasa budaya tempat tinggal, jadi di dalam peta jasa ekosistem budaya untuk tempat tinggal di Kota Depok terlihat sebagian besar wilayah didominasi oleh kelas tinggi hingga sangat tinggi, terutama di bagian tengah dan timur. Jadi secara keseluruhan pola ini mencerminkan bahwa Kota Depok sebagai wilayah urban yang memiliki dominasi fungsi hunian, namun tetap perlu memperhatikan keseimbangan dengan fungsi ekonomi lainnya agar pembangunan tetap berkelanjutan. Selanjutnya ada valuasi kerugian. Valuasi kerugian ini dibuat dengan tujuan mengestimasi nilai jasa yang hilang dengan kondisi aktual sebagai landasan strategis pengambilan kebijakan masa depan. Dengan variabel kerugiannya, karena kebanyakan yang dihitung dari jasanya adalah berkaitan dengan air, berarti variabel kerugiannya kebanyakan berkaitan dengan penyerapan air, yang dimana di Kota Depok hanya kebanyakan terdapat pemukiman, yang dimana maka nilai jasa di situ akan sangat kurang. Nah, dengan metode penghitungan teoritisnya, pendekatan selisih alih fungsi, mendingan nilai peroleh area existing saat ini dengan potensi perolehan teoritis pasca alih fungsi lahan. Lalu pendekatan harga produk menginversi nilai peralihan teoritis ke dalam harga ekonomi produk yang dihasilkan ekosistem, misalnya harga pasar air bersih. Lalu dengan pendekatan ekosistem existing, menghitung total nilai dari ekosistem masih ada yang akan mempresentasikan kerugian mutlak jika ekosistem tersebut hilang atau rusak. Nah, dalam foto di kanan bawah terdapat kebanyakan dari hasil peta yang sudah ditampilkan sebelumnya, bahwa di bagian barat Kota Depok terdapat dengan nilai intensitas sangat tinggi, karena di sana ada jasa ekosistem berupa situ Siwangyun, yang dimana juga di situ terdapat taman alun-alun Kota Depok, yang dimana berarti dengan terdapatnya jasa penyediaan air dan jasa pengaturan air dan selainnya akan menilai bahwa terdapatnya peluang akan munculnya taman seperti bagian barat Kota Depok. Lanjut, next. Ini ada daftar pusaka yang kita ambil. Nah, selanjutnya terima kasih.